Selamat siang, Pak. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Michael Luman Tobing, NIM 190401-140. Mengambil mata kuliah manajemen teknik dan akan mempresentasikan tugasnya. Saya akan mempresentasikan prinsip of management atau prinsip dalam manajemen. Pada unit 1 yang berjudul tinjauan manajemen memiliki definisi, yaitu berbunyi, manajemen adalah seni menyelesaikan suatu melalui dan dengan orang-orang dalam kelompok yang terorganisir secara formal. Ini adalah seni menciptakan lingkungan di mana orang dapat tampil dan individu serta dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok. Tingkat manajemen ada 3. Yang pertama, top level atau manajemen puncak, middle level atau manajemen tingkat menengah, lower level atau manajemen tingkat bawah. Fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, mengarahkan, mengontrol. Peran manajemen. Yang pertama ada interpersonal, yaitu ada figur utama, pemimpin, penghubung. Yang kedua informasi ada monitor, penyebar, juru bicara. Yang ketiga putusan, yaitu pengusaha, negosiator, alokasi, sumber daya, penanganan gangguan. Evolusi pikiran manajemen. Yang pertama, pendekatan klasik, pendekatan perilaku, pendekatan kuantitatif, pendekatan sistem, pendekatan kontingensi. Kontribusi Faillol dan Taylor. Yang pertama, yaitu pendekatan Taylor. Sains bukan aturan praktis harmoni, sains bukan perselisihan, kerjasama bukan individualisme, output maksimal menggantikan output terbatas, perkembangan setiap orang untuk efisiensi dan kemakmuran terbesarnya. Elemen manajemen ilmiah terbagi menjadi 6, yaitu penetapan tugas dan nilai ilmiah, merencanakan tugas, seleksi dan pelatihan kejuruan, standarisasi, spesialisasi, revolusi mental. 2. Prinsip manajemen Henry Faillol. Yang pertama, definisi kerja. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kesatuan komando. Yang kelima, kesatuan arah. Yang keenam, penekanan pada subordinasi. Yang ketujuh, remunerasi. Yang ke-8, sentralisasi. Yang ke-9, rantai skala. Yang ke-10, memesan. Yang ke-11, keadilan. Yang ke-12, stabilitas kepemilikan. Yang ke-13, inti kerjasama. Yang ke-14, prakarsa. Faktor organisasi dan lingkungan. Jenis organisasi bisnis, yaitu kepemilikan tunggal, kemitraan, korporasi, perusahaan saham gabungan, perusahaan publik. Jenis organisasi. Yang pertama, kepemilikan tunggal. Perusahaan ini dimiliki oleh satu orang yang bertanggung jawab atas bisnis dan asetnya. Keuntungannya bentuk kepemilikan yang paling mudah diatur, kerugian bisnis dan aset pribadi 100% berisiko. 2. Kemitraan. Kemitraan adalah 2 orang atau lebih berbagai kepemilikan atas satu bisnis. Berbagi kepemilikan atas satu bisnis. Keuntungan adalah kemampuan mengumpulkan dan lebih mudah ditingkatkan. Kerugian mitra saling bertanggung jawab atas mitra lainnya. Yang ketiga ada korporasi. Korporasi adalah bisnis yang pemegang saham adalah pemilik korporasi.
Keuntungannya dapat mengumpulkan dana tambahan melalui penjualan bahan. Kerugiannya, proses penggabungan membutuhkan lebih banyak waktu dan uang. Keempat, perusahaan saham gabungan. Perusahaan saham gabungan adalah sekelompok orang yang memiliki saham di perusahaan. Keuntungannya, jumlah investor yang besar membuat risiko kerugian berbagi juga. Kerugian sulit menjaga kerahasiaan di perusahaan ini. Yang kelima, perusahaan publik. Perusahaan publik dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah pusat hingga negara. Keuntungan keputusan yang cepat karena tidak ada kontrol birokrasi. Kerugian setiap perubahan keputusan memerlukan amandemen dan undang-undang. Yang keenam, perusahaan pemerintah. Perusahaan pemerintah adalah usaha yang tiap modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat dan beberapa negara bagian. Keuntungan, para direktur perusahaan pemerintah bebas mengambil keputusan. Kerugian, penyalahgunaan kebebasan yang berlebihan tidak dapat disampaikan. Klarifikasi faktor lingkungan. Yang pertama, faktor lingkungan internal. Ya, terdapat ada 3, sumber daya alam, kemampuan, budaya. Yang kedua, faktor lingkungan eksternal dibagi menjadi 2, yaitu faktor mikro, terdiri dari pemegang saham, pemasok, distributor, pelanggan, pesaing, media. Pada faktor makro terdapat 4, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi. Tren dan tantangan manajemen pada PT. Yang pertama, perencanaan dan pengambilan keputusan dalam skenario global. Kedua, pengorganisasian dalam skenario global. Memimpin dalam skenario global, mengontrol dalam skenario global. Pada unit 2, yaitu yang berjudul perencanaan, memiliki definisi. Perencanaan adalah proses intelektual penentuan tindakan secara sadar mendasarkan keputusan pada tujuan, tindakan, dan perkiraan yang dipertimbangkan. Sifat dan tujuan perencanaan. Sifat perencanaan terdapat ada 8. Yang pertama, perencanaan berorientasi pada tujuan, keunggulan perencanaan, bervariance of plan, efisiensi, ekonomi dan akurasi, koordinasi, faktor pembatas, fleksibilitas. Perencanaan adalah proses intelektual. Tujuan perencanaan. 1. Untuk mengolah berdasarkan tujuan, untuk mengimbangi ketidakpastian dan perubahan, untuk mengamankan ekonomi dalam operasi, untuk membantu dalam koordinasi, untuk membuat kontrol efektif, untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Filter perencanaan. Ini adalah fungsi utama manajemen, ini adalah proses intelektual, ini adalah fungsi yang menyebar luas. Proses perencanaan, ini adalah tabelnya. Yang pertama, persepsi peluang, baru menetapkan tujuan, baru mempertimbangkan, baru identifikasi alternatif, evaluasi alternatif, pemilihan rencana alternatif, perumusan rencana pendukung, dan pada intinya menetapkan urutan kegiatan. Jenis rencana atau komponen perencanaan. Jenis rencana dibagi menjadi 4. Pada rencana strategis terdapat 3, yaitu misi, tujuan atau sasaran, dan strategi. Baru rencana taktis, rencana operasional terdapat 2, yaitu paket sekali pakai dan rencana tetap, baru rencana kontingensi. Tujuan didefinisikan sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Tujuan digambarkan sebagai titik akhir dari perencanaan. Tujuan adalah istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan titik akhir dari program manajemen. Strategi. Karakteristik strategi. Ini menghubungkan organisasi bisnis dengan lingkungan. Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri.
melibatkan asumsi risiko yang telah diperhitungkan. Jenis strategi. Ada 3, strategi kepemimpinan biaya, strategi diferensial, strategi fokus. Proses perencanaan strategi atau proses perumusan strategi. Yang pertama, masuk ke organisasi, baru analisa industri, profil perusahaan, orientasi nilai, dan visi eksekutif, misi tujuan utama dan maksud strategi, lingkungan eksternal saat ini, lingkungan internal, pengembangan strategi alternatif, evaluasi dan pemilihan strategi, perencanaan jangka menengah atau menengah pendek, dan pada intinya pengujian konstitusi dan perencanaan kontingensi. Kebijakan. Kebijakan adalah penyataan atau pemahaman umum yang memandu kepemilikan manajemen dalam pengambilan keputusan. Dasar-dasar perumusan kebijakan yaitu ada 3. Yang pertama, sebuah kebijakan harus positif, pasti, dan jelas. Yang kedua, kebijakan harus bisa diterjemahkan ke dalam praktik. Yang ketiga, kebijakan harus sesuai dengan prinsip ekonomi, undang-undang, dan peraturan. Proses membuat keputusan. Yang pertama, tujuan khusus. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, cari alternatif. Yang keempat, evaluasi alternatif. Yang kelima, pemilihan alternatif. Yang keenam, tindakan. Yang ketujuh, hasil. Karakteristik keputusan yang efektif. Yang pertama, orientasi tindakan, arah tujuan dan yang disesuaikan, efektif dalam implementasinya. Proses pengambilan keputusan rasional. 1. Tentukan masalahnya. 2. Identifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, timbang kriteria. 4. Hasil alternatif. Yang kelima, beri nilai setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang keenam, hitung keputusan optimal. Pengambilan keputusan berbagai kondisi. Terdapat ada 3, kepastian, ketidakpastian, risiko. Pada bab 3 atau unit 3, kita akan membahas yang berjudul mengorganisasikan. Definisi. Organisasi melibatkan pengelompokan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan rencana. Penugasan kegiatan ini ke departemen yang sesuai dan menyediakan wewenang delegasi dan koordinasi. Sifat atau karakteristik organisasi. Yang pertama, divisi kerja. Kedua, koordinasi. Yang ketiga, pluralitas orang. Yang keempat, tujuan umum. Yang kelima, wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Yang keenam, struktur hubungan. Yang ketujuh, mesin manajemen. Yang ke-8, proses universal. Keuntungan dalam penataan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi manajemen, pemanfaat sumber daya alam yang tepat, komunikasi suara mungkin, memfasilitas koordinasinya, peningkatan spesialisasi, bermanfaat dalam perluasan. Proses penataan, penentuan tujuan, penghitungan tujuan, klasifikasi kegiatan, pendelegasian wewenang, penugasan tugas. Struktur organisasi. Yang pertama, prinsip struktur organisasi terbagi menjadi 4, yaitu hubungan, linear dan staf, departementalisasi, rentang kontrol, desentralisasi dan sentralisasi. Baru signifikansi, ada 2, memberikan pola komunikasi dan koordinasi, membantu anggota untuk mengetahui perannya dalam kaitannya dengan yang lainnya. Organisasi formal dan informal. Pada organisasi formal memiliki ciri-ciri. 1. Struktur organisasi formal ditetapkan oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan organisasi.
Yang kedua, organisasi formal mengatur hubungan di antara orang-orang yang bekerja dalam organisasi. Sedangkan pada informal, organisasi informal tidak didirikan oleh otoritas formal manapun. Yang kedua, organisasi informal mencerminkan hubungan antar manusia. Pada keuntungan, organisasi formal memiliki struktur organisasi formal berkonsentrasi pada pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kedua, organisasi formal terikat oleh aturan, regulasi, dan prosedur. Sedangkan pada informal, ini menyatu dengan organisasi formal untuk membuat lebih efektif. Yang kedua, organisasi informal membantu anggota kelompok untuk mencapai tujuan pribadi tertentu. Pada organisasi formal, terdapat kerugian, yaitu yang pertama, organisasi formal tidak mempertimbangkan sentimen anggota organisasi. Yang kedua, organisasi formal tidak mempertimbangkan tujuan individu. Sedangkan pada informal tidak ada kerugian. Otoritas linia dan staf. Fitur organisasi linia dan staf. Yang pertama, pejabat linia yang memiliki kewenangan atas bawahan. Petugas staf menyiapkan rencana dan sarana kepada pejabat ini. Organisasi linia dan didasarkan pada prinsip spesialisasi. Jenis staf. Jenis staf terbagi menjadi 3, yaitu staf pribadi, staf khusus, staf umum. Departementasi berdasarkan strategi yang berbeda. Dibagi menjadi 6, yaitu departementasi fungsional, departementasi produk, departementasi pelanggan, departementasi geografis, departementasi proses, departementasi matriks. Rentang kendali. Faktor yang mempengaruhi rentang kendali terdapat ada 7, kapasitas unggus dan kapasitas bawahan, sifat pekerjaan, sentralisasi dan desentralisasi, tingkat perencanaan, teknik komunikasi, penggunaan bantuan staf, pengawasan orang lain. Rentang kendali terdiri dari 2 jenis, yaitu rentang kendali yang sempit dan rentang kendali yang luas. Sentralisasi dan desentralisasi. 1. Sentralisasi. Sentralisasi adalah mentransfer dan menetapkan otoritas pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih. Keuntungannya adalah memberikan keuntungan dan praktisi bagi manajemen. Kerugiannya fungsi terabaikan untuk mid dan kurang termotivasi di samping personal. Desentralisasi. Desentralisasi adalah proses mentransfer dan menetapkan otoritas pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih rendah. Keuntungannya adalah meningkatkan moral dan promosi hubungan interpersonal. Kerugiannya, administrasi tingkat atas mungkin merasa itu akan menurun status mereka. Delegasi kewenangan. Elemen delegasi ada 3, yaitu wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Proses delegasi. Yang pertama, alokasi tugas, pemberian otoritas, penetapan tanggung jawab, dan akuntabilitas. Yang keempat, penciptaan akuntabilitas. Proses kepegawaian, persyaratan tenaga kerja, perekrutan, seleksi, pelatihan atau pengembangan. Rekrutmen, identifikasi lowongan, penyusunan deskripsi perusahaan, pemilihan sumber, mengiklankan lowongan, mengolah tanggapan. Proses seleksi. Pemutaran awal, wawancara awal, pengisian formulir aplikasi, wawancara pribadi, pemeriksaan referensi, verifikasi latar belakang, wawancara akhir, pemeriksaan fisik, tawaran kerja. Induksi atau orientasi karyawan. Tujuan orientasi untuk mengurangi biaya startup
Untuk mengurangi kecemasan, menghemat waktu supervisor dan rekan kerja. Jenis organisasi dibagi menjadi dua, yaitu orientasi ikhtisar dan job spesifikasi orientasi. Pengembangan karir. Tujuan pengembangan terbagi yaitu ada 3. Pengetahuan, mengubah sikap, meningkatkan keterampilan. Proses pengembangan terdapat ada 5. Yang pertama menetapkan tujuan pembangunan, yang kedua memastikan kebutuhan pembangunan, yang ketiga menentukan kebutuhan pembangunan, yang keempat melakukan program pengembangan, yang kelima evaluasi program. Latihan. Proses latihan. Yang pertama mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, bersikap untuk pekerjaan, presentasi operasi dan pengetahuan, uji kerja, tindak lanjut. Tahap karir. Tahap karir di sini terbagi menjadi 5, yaitu pertama tahap percobaan, tahap pendirian, tahap krisis, karir menengah, tahap pemeliharaan, tahap akhir karir. Penilaian kerja. Tujuan penilaian kerja adalah untuk meninjau kinerja karyawan selama waktu tertentu dan membantu memperkuat hubungan antara atasan dan bawahan. Proses penilaian kerja. Yang pertama menetapkan standar kerja, yang kedua mengkomunikasikan standar, yang ketiga mengukur kinerja sebenarnya, yang keempat membandingkan kinerja aktual dengan yang diinginkan, yang kelima membahas hasil, yang keenam pengambilan keputusan. Pada bab 4 atau unit 4, kita akan membahas pengarahan. Mengarah adalah mengaktifkan kesempatan dengan langkah-langkah yang diambil manajemen agar bawahan melaksanakan rencana. Karakteristik dibagi menjadi 4, yaitu elemen manajemen, fungsi pervasif, fungsi kreatif, fungsi penghubung. Lingkungan manajemen. Lingkungan manajemen adalah memulai tindakan, menjamin koordinasi, meningkatkan efisiensi, membantu stabilitas dan pertumbuhan. Elemen pengarahan. Elemen pengarahan dibagi menjadi 3, yaitu motivasi, kepemimpinan, komunikasi, kreativitas, dan inovasi. Langkah-langkah dalam kreativitas. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, investigasi. Yang ketiga, transformasi. Yang keempat, inkubasi. Yang kelima, iluminasi. Yang keenam, verifikasi. Motivasi dan kepuasan. Sifat dan karakteristik motivasi. 1. Motivasi adalah perasaan internal. 2. Motivasi berhubungan dengan kebutuhan. Yang ketiga, motivasi menghasilkan sebuah perilaku berarah sasaran. Yang keempat, motivasi bisa berupa positif dan negatif. Jenis teknik motivasi. Motivasi positif berupa pujian, upah dan gaji, apresiasi, pendelegasian wewenang. Sedangkan pada motivasi negatif, biasa itu adalah hukuman atau ancaman atau ketakutan. Kepemimpinan. Pentingnya kepemimpinan adalah untuk bantuan untuk otoritas. Yang kedua, kekuatan motif untuk usaha kelompok. Yang ketiga, dasar kerjasama. Yang keempat, integrasi organisasi formal dan informal. Gaya kepemimpinan dibagi menjadi 3, yaitu otoratis, demokratis, laissez-faire. Komunikasi. Komunikasi adalah hubungan melalui kata-kata, simbol hubungan atau pesan, dan merupakan cara anggota organisasi berbagi makna dan pemahaman dengan orang lain. Proses komunikasi. Pertama, mulai dari sumber, baru ke pengkodean, baru ke pesan, baru ke saluran, baru penguraian kode, baru ke penerimaan, baru umpan balik. Hal-hal untuk komunikasi yang efektif. Pertama, memfilteran, baru persepsi seleksi, baru emosi, bahasa, membuat stereotip,
perbedaan status, penggunaan sinyal bertentangan, keengganan untuk komunikasi, proyeksi, efek halo. Budaya organisasi. Unsur budaya organisasi dibagi menjadi 6, yaitu cerita, ritual dan rutinitas, simbol, struktur organisasi, sistem pengendalian, struktur kekuasaan. Jenis budaya organisasi dibagi menjadi 2, yaitu kecepatan umpan balik dan tingkat resiko. Mengolah keanekaragaman budaya, yaitu memberikan contoh yang baik, berkomunikasi secara tertulis, program pelatihan, mengenal perbedaan individu, mengubah sistem penghargaan, berikan ruang untuk acara sosial, lingkungan kerja dan fleksibel, jangan berasumsi nilai dan opini yang serupa, pemantauan berkelanjutan. Pada bab 5, kita akan membahas pengendalian. Pengendalian adalah proses di mana manajer memastikan bahwa aktivitas aktual sesuai dengan yang direncanakan. Sifat dan tujuan pengendalian yaitu ada 3. Pengendalian yang pertama, pengendalian adalah proses yang berkelanjutan. Yang kedua, inti dari kontrol adalah tindakan kontrol. Yang ketiga, mengendalikan adalah sistem yang terintegrasi. Proses kontrol dibagi menjadi 4, yaitu pembentukan standar, baru kedua pengukuran kinerja, yang ketiga membandingkan kinerja terukur dengan standar yang diinginkan, yang keempat mengambil tindakan kolektif. Hambatan untuk pengendalian itu ada 2. Kegiatan pengendalian dalam mendorong pemalsuan laporan. Pengendalian dapat menyebar perspektif anggota kelompok menjadi sempit. Persyaratan pengendalian efektif, yaitu pengendalian harus sesuai dengan rencana dan posisi. Pengendalian harus disesuaikan dengan manajemen individu dan tanggung jawab mereka. Kontrol harus menunjukkan pengecualian sebagai titik krisis. Pengendalian harus objektif, pengendalian harus fleksibel, pengendalian harus ekonomis. Kontrol harus mengarah pada tindakan kolektif. Jenis sistem kontrol, yaitu ada 3, kontrol maju umpan, kontrol bersamaan, kontrol umpan balik. Kontrol anggaran. Pengendalian anggaran didefinisikan sebagai penetapan anggota yang menghubungkan tanggung jawab eksekutif dengan persyaratan sesuatu kebijakan untuk perbandingan berkelanjutan antara hasil aktual dengan hasil yang dianggap baik untuk memastikan tujuan kebijakan tersebut oleh tindakan individual atau untuk memberikan dasar bagi kebijakan tersebut. Klasifikasi anggaran, yaitu waktu, anggaran jangka panjang, anggaran jangka pendek. Kondisi, yaitu dibagi menjadi 2, anggaran dasar, anggaran saat ini. Pada kapasitas, anggaran tetap, anggaran fleksibel. Pada cakupan, anggaran fungsional, anggaran utama. Teknik pengendalian anggaran. Anggaran pendapat dan beban, anggaran waktu, ruang, materi, dan produk. Anggaran belanja modal, anggaran tunai, anggaran variabel, anggaran berbasis nol. Keuntungan pengendalian anggaran. Mendorong manajemen untuk memikirkan masa depan, mendefinisikan dengan jelas area tanggung jawab, memungkinkan tindakan perbaikan diambil atas variasi muncul. Masalah dalam penganggaran. Konflik antara departemen muncul karena perselisihan alokasi sumber daya. Sulit untuk mendamaikan tujuan pribadi atau individu dan perusahaan. Teknik pengendalian non-anggaran, yaitu ada 6, data statik, analisis titik impas, audit operasional, pengamatan pribadi, PERS, Bagan GAN. Produktivitas. Perhitungan produktivitas kas, yaitu ada 3, produktivitas fisik, produktivitas fungsional, produktivitas ekonomi. Masalah dalam pengukuran produktivitas pekerjaan pengetahuan, yaitu ada 2, meningkatkan kemakmuran orang yang membuat kurang ambisius. Yang kedua, kerusakan dalam struktur keluarga, sikap pekerjaan, kebijakan, dan pemerintah. Pengendalian biaya. Langkah-langkah proses pengendalian biaya, yaitu ada menetapkan normal, penilaian, tindakan kolektif. Keuntungan pengendalian biaya, yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang baik,
yang lebih baik, harga yang wajar bagi pelanggan, berdiri kokoh di pasar domestik dan impor, meningkatkan tingkat pengendalian investasi. Kontrol pembelian. Ketersediaan bahan yang berkelanjutan, pembelian dalam jumlah yang tepat, pembelian dalam kualitas yang tepat, ekonomi dalam pembelian, bekerja sebagai pusat informasi, pengembangan hubungan bisnis, menentukan sumber pasokan alternatif, memperbaiki tanggung jawab. Kontrol atau langkah-langkah pemeliharaan, yaitu ada pengawasan. Lini pertama harus mengetahui informasi biaya berbagai hambatan. Yang kedua, penekanan harus diberikan untuk mengurangi pengeluaran oversight. Yang ketiga, investor dilakukan sesuai jadwal agar kegagalan total suku cadang bisa dihindari. Kontrol kualitas dibagi menjadi 11, yaitu tentukan parameter apa yang akan dikontrol. Yang kedua, tetapkan kriteria apakah Anda perlu mengontrol sebelum, selama, atau setelah hasil dihasilkan. Tetapkan spesifikasi untuk parameter yang akan dikontrol, memberikan batas pemerintah dan satuan ukuran. Menghasilkan rencana untuk pengendalian dan menentukan cara di mana karakteristik akan dicapai dan variasi dideteksi dan dihilangkan. Atur sumber daya untuk menerapkan rencana pengendalian kualitas. Pasang sensor pada titik yang sesuai dalam proses merasakan pengendalian dari spesifikasi, kumpulan dan kirim data ke suatu tempat untuk dianalisa, verifikasi hasil, dan diagnosis penyebab varians, usulkan solusi dan keputusan tindakan yang diperlukan untuk memulihkan status quo, ambil tindakan yang disepakati, dan periksa bahwa varians telah diperbaiki. Operasi perencanaan. Operasi perencanaan menjelaskan bagaimana atau bagian apa dari perencanaan strategi akan dijalankan selama periode operasi tertentu. Isi rencana operasional, yaitu ada tujuan yang jelas, kegiatan yang akan disampaikan, standar kualitas, hasil yang diinginkan, jadwal implementasi kebutuhan, sebuah proses untuk memantau kemauan. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.